Petak umpet merupakan salah satu permainan tradisional populer di kalangan anak-anak Indonesia. Konon, jika bermain petak umpet di malam hari, maka ada makhluk gaib yang juga turut bermain dalam kondisi lengah. Pemain akan disembunyikan makhluk tersebut di tempat terpencil atau alam lain dan tidak akan ditemukan lagi. Permainan petak umpet merupakan permainan tradisional yang sangat sederhana yang tidak termakan oleh zaman. Petak umpet menjadi permainan yang telah dimainkan dari generasi ke generasi. Permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak ini tampaknya sudah ada sejak abad kedua. Pada dasarnya petak umpet mengajarkan pada si kecil untuk mencari sesuatu yang tersembunyi dengan usaha tertentu. Di masa sekarang, permainan petak umpet memiliki nama dan variasi yang berbeda-beda di berbagai negara. Permainan petak umpet pertama kali dideskripsikan oleh penulis asal Yunani yakni Julius Pollux di masa Yunani modern. Permainan petak umpet yang kita kenal sekarang disebut dengan Krefto. Permainan petak umpet ini ialah permainan mencari orang dengan awal yang sebagai penjaga menutup mata dan menghadap ke tembok, lalu menghitung sampai 10 untuk memberikan waktu kepada yang lain agar bisa mencari tempat bersembunyi. Jika dia melihat temannya yang sudah mengumpat, dia berteriak sambil memegang tembok atau tempat dia menjaga. Yang ketahuan duluan ialah yang akan jaga selanjutnya. Di Inggris, permainan ini dikenal sebagai hide and seek, dimainkan oleh anak-anak sambil menggunakan penutup mata. Di Spanyol, permainan ini disebut el escondite, sementara di Perancis disebut jeu de chasse. Di negeri Ginsen, permainan petak umpet dikenal dengan nama Sumbak Gugil, dan di Rumania disebut dengan de avati esconselea. Permainan petak umpet juga dikenal di seluruh Amerika Selatan dan Amerika Tengah dengan nama Tuja Bolivia, Escondidas Ekuador dan Chile, dan Cucumbe Honduras dan El Salvador. Sementara di Israel, orang menyebutnya dengan Maceboin, sedangkan versi dari Nigeria, petak umpet disebut Oro, di mana permainan ini dimainkan dengan cara pencari berdiri di tengah lingkaran besar yang telah digambar di pasir. Pencari akan menyuruh pemain lain untuk bersembunyi, kemudian dia akan melangkah keluar dari lingkaran untuk menemukan dan mengejar anak-anak lain yang harus lari ke dalam lingkaran agar aman. Jadi permainan petak umpet ini bukanlah permainan yang hanya ada di Indonesia. Bahkan banyak negara yang memiliki permainan serupa dengan namanya masing-masing. Permainan ini sendiri bermanfaat untuk melatih dalam hal sosialisasi dengan teman, aktif, melatih sportivitas, konsentrasi, inisiatif dan tak lepas dari perasaan senang. Misteri dan mitos, larangan bermain petak umpet di malam hari. Meski tampak sederhana dan menyenangkan, ada sebuah mitos yang cukup dikenal di Indonesia, yaitu larangan bermain petak umpet pada malam hari. Mitos ini berasal dari kepercayaan masyarakat tradisional yang erat kaitannya dengan dunia mistis dan supranatural. Banyak budaya di Indonesia percaya bahwa malam hari adalah waktu di mana makhluk-makhluk gaib lebih aktif. Mereka diyakini keluar dari tempat tinggal mereka untuk beraktivitas, sehingga malam hari dianggap waktu yang penuh dengan energi mistis. Bermain petak umpet yang melibatkan aktivitas mencari dan bersembunyi
dianggap dapat mengundang makhluk-makhluk tak kasat mata untuk ikut bergabung atau bahkan mengganggu permainan. Ada pula kepercayaan bahwa bersembunyi di malam hari dapat membuat seseorang tersesat secara spiritual. Artinya, seseorang yang bermain petak umpet di malam hari berisiko tidak ditemukan oleh teman-temannya, karena dipercaya bahwa makhluk halus bisa menyembunyikan mereka di alam lain. Hal ini disebut dengan istilah disembunyikan oleh jin dalam budaya Indonesia. Banyak cerita rakyat di berbagai daerah yang menguatkan larangan ini. Misalnya, ada kisah tentang anak-anak yang bermain petak umpet di malam hari, tetapi salah satu dari mereka tidak dapat ditemukan hingga berjam-jam. Setelah dicari dengan bantuan orang tua atau tokoh adat, anak tersebut akhirnya ditemukan dalam keadaan linglung, jauh dari lokasi permainan. Kejadian semacam ini sering dikaitkan dengan gangguan makhluk halus. Selain itu, beberapa cerita menyebutkan bahwa ketika bermain petak umpet di malam hari, ada kemungkinan salah satu pemain justru bersembunyi di tempat yang dianggap angker, seperti pohon besar, rumah kosong, atau kuburan. Hal ini diyakini dapat mengundang gangguan dari makhluk gaib yang merasa tempatnya terganggu. Meski terdengar menyeramkan, mitos ini sebenarnya memiliki pesan moral yang relevan. Pertama, larangan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi anak-anak dari bahaya fisik. Bermain petak umpet di malam hari meningkatkan risiko anak-anak mengalami kecelakaan, seperti terjatuh, tersandung, atau tersesat karena gelapnya malam. Dengan adanya larangan ini, anak-anak diajarkan untuk tidak bermain-main di malam hari dan lebih baik menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Kedua, mitos ini mengajarkan rasa hormat terhadap lingkungan sekitar, terutama tempat-tempat yang dianggap sakral atau angker. Dalam budaya Indonesia, menjaga hubungan harmonis dengan alam dan makhluk tak kasat mata adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Dengan tidak bermain petak umpet di malam hari, masyarakat diajarkan untuk menghindari perilaku yang bisa dianggap tidak sopan atau mengganggu. Dalam konteks modern, larangan ini seringkali dianggap sebagai cara orang tua zaman dahulu untuk mendisiplinkan anak-anak. Malam hari adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat atau belajar, bukan bermain di luar rumah. Dengan mengemas larangan tersebut dalam bentuk mitos yang menyeramkan, anak-anak menjadi lebih patuh dan enggan melanggar aturan. Namun, beberapa orang juga mengaitkan mitos ini dengan psikologi anak. Bermain petak umpet di malam hari, terutama di tempat gelap, dapat memicu ketakutan yang berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan trauma atau rasa tidak nyaman yang berkepanjangan. Karena itu, larangan ini tetap relevan dalam menjaga kesehatan mental dan fisik anak-anak. Mitos larangan bermain petak umpet di malam hari adalah bagian dari tradisi lisan yang kaya di Indonesia. Meskipun berbasis pada kepercayaan mistis, mitos ini mengandung pesan moral yang penting, yaitu melindungi anak-anak dari bahaya fisik dan mengajarkan rasa hormat terhadap lingkungan. Dalam masa modern, mitos ini dapat dimaknai sebagai bentuk pengasuhan tradisional yang bertujuan untuk mendisiplinkan anak-anak. Dengan memahami makna di balik mitos ini, kita dapat melihat bagaimana budaya dan tradisi berperan dalam membentuk nilai-nilai masyarakat. Hitorikaku Renbo, permainan horor dengan makhluk halus ala Jepang. Permainan di Jepang yang mempunyai cerita dan keunikannya, salah satunya Hitorikaku Renbo. Namun, permainan satu ini justru terlarang karena terlalu horor. Hitorikaku Renbo adalah sebuah permainan di Jepang. Permainan ini layaknya petak umpet, namun bedanya Hitorikaku Renbo tidak dimainkan dengan teman, melainkan dengan makhluk halus. Petak umpet Hitorikaku Renbo dimainkan satu orang saja dengan makhluk gaib. Permainan ini semakin horor dan mengerikan karena menggunakan darah dan boneka. Boneka yang dipakai juga bukan sembarang boneka. Untuk melakukan permainan seram ini, seseorang harus menggunakan boneka binatang berkaki. Boneka itu diisi beras, kuku, serta dijahit dengan benang berwarna merah. Boneka wajib berwarna merah. Selanjutnya,
Boneka itu diletakkan di dalam bak kamar mandi sambil mengucap mantra-mantra khusus. Sebelum memainkan Hitori Kaku Rainbow, seseorang juga harus mempersiapkan peralatan lainnya, mulai dari jarum untuk menjahit, pisau, garam atau air garam, darat, senter, dan kamera, atau HP untuk merekam momen. Untuk memainkan Hitori Kaku Rainbow, terlebih dulu harus menikam boneka persis di dadanya. Setelah itu, tetesi dengan darah yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, sayat boneka tersebut menggunakan pisau dan jahit kembali dengan jarum benang. Berikutnya, letakkan boneka di dalam bak kamar mandi, dan permainan Hitori Kaku Rainbow pun telah dimulai. Permainan ini harus dilakukan di malam hari. Jangan lupa, matikan semua lampu dan semua peralatan yang memicu cahaya, dan tutup semua jendela maupun pintu. Setelah semuanya beres, bersembunyilah sembari merekam kondisi kamar mandi. Dalam permainan ini, kamu akan mendengar suara makhluk gaib. Boneka yang ditaruh di dalam bak mandi juga katanya bisa berpindah dengan sendirinya. Jika sudah tidak tahan atau ingin berhenti bermain, kamu bisa menyiram garam air garam ke boneka. Jangan lupa mengucapkan aku menang sebanyak 3 kali. Setelah itu permainan pun dianggap selesai. Hitori Kaku Rainbow merupakan permainan menyeramkan yang disebut-sebut mendatangkan makhluk halus seperti halnya permainan jelangkung, konak. Ketika makhluk gaib dalam permainan Hitori Kaku Rainbow berhasil menemukan orang yang bersembunyi, orang tersebut bakal kerasukan, bahkan katanya bisa sampai tawas. Sobat Mihistorial, itulah kisah menarik asal-usul dan misteri petak umpet. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika sobat menyukai video ini, tekan tombol suka dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.